Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gue ingin mereview sekaligus juga memberi prediksi secara ringan amatiran untuk babak selanjutnya, babak 16 besar dari Euro. Ya, sebelum dimulainya turnamen ini ada beberapa komputer ataupun super komputer yang memberikan prediksi. Inggris, Prancis, Jerman, dan juga Spanyol ini menjadi 4 teratas ya, versi Sky Sports. Dan kalau gue review kembali apa yang gue katakan di 4 besar, gue menilai ya Inggris, Prancis, Portugal, dan juga Jerman memiliki peluang ya 4 besar ini. Dan seperti yang gue katakan juga setelah babak grup ini selesai, ada ada kejutan, tentu saja ada banyak kejutan di sana, situasi di grup, pertandingannya juga, dan ya bagaimana tim seperti kayak Spanyol ya yang menjadi salah satu tim unggulan sih menurut gua, yang akhirnya juga bisa menyapu bersih semua pertandingannya dengan kemenangan, bahkan belum pernah kebobolan. Dan ini menjadi satu-satunya tim ya di Euro ini di penyisihan grup, di mana kalau menurut gue bisa meraih hasil yang sempurna. Dan ya dengan hasil ini ataupun di penyisihan grup sangat wajar misalnya Spanyol ini dijadikan unggulan untuk memenangkan turnamen kali ini. Menurut gue sangat mungkin sekali. Dan untuk mereview prediksi gue di 2 besar ya di masing-masing grup A, Jerman dan Swiss yang lolos. Situasi di grup A ini menurut gue seperti yang gue perkirakan, bahwa tuan rumah Jerman akan melangkah dan ditemani dengan Swiss. Scotland menurut gue kuncinya adalah di pertandingan pertama, di mana mereka dihancurkan oleh tuan rumah Jerman, dan akhirnya bahkan di pertandingan terakhir pun mereka juga harus kalah menghadapi Hungaria. Dan di grup B juga sama, gue memperkirakan Spanyol dan juga Italia. Ini juga yang terjadi. Kroasia, bagaimana menurut gue salah satu faktor terbesarnya adalah regenerasi ya. Dan itu memang harus dibayar mahal dengan mereka hanya meraih 2 seri dan 1 kali kalah. Mereka nyaris saja bisa berbicara lebih jauh di pertandingan terakhir. Tapi bagaimana Italia mampu menyamakan kedudukan setelah sebelumnya Kroasia unggul 1-0 ya, lalu di menit ke-90 plus 8 Zakanyi ini mampu menyamakan situasi, dan dari situ juga menunjukkan bagaimana mungkin faktor regenerasi, utamanya faktor fisik ya dari Kroasia ini nampak menjadi penentu di kegagalan Kroasia di Euro 2024 kali ini ya. Albania menduduki peringkat terakhir. Di grup C juga sesuai dengan yang gua perkirakan, Inggris dan juga Denmark melangkah sebagai 2 besar, dan di peringkat ketiga ada Slovenia yang tadinya gue pikir mungkin akan Serbia, tapi Serbia menurut gue ya mereka kuncinya sebenarnya di pertandingan kedua ketika mereka menghadapi Slovenia, di mana mereka tidak mampu menang, justru mereka dikejutkan dengan mereka tertinggal dulu. Di situ kuncinya. Dan di pertandingan pertama mereka kalah tipis menghadapi Inggris, di mana kalau seandainya mereka pada saat itu tampil lebih bernyali, artinya tidak terlalu defensive mindset ya, mindsetnya tidak terlalu bertahan, bisa jadi mungkin Serbia akan bisa berbicara lebih jauh lah, katakanlah demikian. Denmark dan juga Inggris ya di grup C. Di grup D, di sini kejutan pertama, di mana gue prediksi Belanda dan juga Prancis menjadi 2 besar, tapi Austria yang akhirnya menyodok bahkan menjadi juara grup dan menempatkan Prancis peringkat kedua dan Belanda peringkat ketiga. Belanda bisa lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Ada penurunan penampilan dari 3 pertandingan di awal menuju pertandingan terakhir bagi Belanda ya. Klimaksnya menurut gue ketika mereka kalah menghadapi Austria, artinya klimaks permainan buruk dari Belanda. Dan Austria sendiri sebenarnya di pertandingan tersebut tidak terlalu tampil superior. Mereka juga banyak melakukan kesalahan, tapi bagaimana mereka bisa lebih klinikal di peluang-peluang yang mereka dapatkan, sehingga akhirnya mereka menghukum Belanda dengan sebuah kekalahan. Prancis pun juga di luar dugaan di pertandingan terakhir tidak mampu mengalahkan Poland, di mana Poland di 2 pertandingan sebelumnya selalu kalah yang menghadapi Belanda dan juga menghadapi Austria.
Jadi di grup D ada 3 tim yang lolos, Austria, Prancis dan juga Belanda. Di grup E, gua pada saat itu menebak Belgia dan juga Ukraine yang akan lolos sebagai 2 besar, tapi justru Rumania yang menjadi juara grup. Tapi kalau kita lihat bagaimana komposisi di grup ini, 4 poin semua peserta, hanya dipisahkan oleh selisih gol. Ya, Ukraina menurut gua poin pentingnya adalah bagaimana di pertandingan pertama mereka kalah telak, dan sebaliknya Rumania justru ketika mereka bisa menang dengan skor tinggi, skor besar 3-0, disitulah kuncinya. Akhirnya mereka bahkan bisa lolos sebagai juara grup. Belgia menurut gua tertatih-tatih ya, walaupun mereka bisa lolos sebagai runner up. Di pertandingan pertama mereka kalah menghadapi Slovakia, sempat bangkit menghadapi Romania, mereka menang, tapi di pertandingan terakhir menghadapi Ukraine, mereka gagal untuk menemukan solusi untuk bisa menjebol gawang dari Ukraina, tapi mereka tetap lolos, Belgia. Dan di pertandingan di grup terakhir, grup F, Portugal dan juga Republik Ceko yang gue perkirakan akan sebagai 2 besar. Akhirnya Portugal justru ditemani oleh Turki ya. Dan juga Georgia ini membuat kejutan dengan berhasil lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Portugal di pertandingan terakhir dikejutkan dengan Georgia yang mampu menang. Sementara Turki menghadapi Republik Ceko. Ya, Republik Ceko harus bermain dengan 10 pemain. Di situ merupakan salah satu kunci besarnya sehingga mereka akhirnya kalah ya. Dan kalau gue lihat sebenarnya Turki pun juga tidak tampil terlalu istimewa sekali walaupun mereka memiliki keunggulan dari jumlah pemain. Gue melihat bagaimana Turki kesulitan untuk bisa tampil secara permainan kolektif. Mereka terlalu individualis menurut gue secara ringan amatiran. Dan Republik Ceko sendiri ya tampil dengan jumlah pemain yang tidak seimbang di atas lapangan. Ini jelas memberikan pengaruh yang besar. Walaupun mereka sempat menyamakan kedudukan, tapi di periode-periode akhir nampak terlihat betul bagaimana situasi fisik dari pemain Ceko ini turun secara drastis. Dan Turki menurut gua gagal untuk memanfaatkannya, walaupun akhirnya mereka bisa mencetak 1 gol, tapi bagaimana banyak kesalahpahaman di atas lapangan, terlalu banyak penampilan individu di atas lapangan yang kalau seandainya mereka mungkin tampil lebih kolektif, bukan tidak mungkin mereka bisa mengakhiri pertandingan lebih awal ya. Tapi ya Turki tetap lolos sebagai runner up, bahkan poinnya sama dengan Portugal, dan Georgia mendampingi di posisi ketiga. Dan sekarang langsung aja ke prediksi 16 besar. Ada 8 pertandingan di sana. Jerman menghadapi Denmark ya di fase knockout. Lalu Swiss menghadapi Italia, Spanyol menghadapi Georgia, Inggris menghadapi Slovakia, Portugal menghadapi Slovenia, Prancis menghadapi Belgia, Rumania menghadapi Belanda, dan Austria menghadapi Turki. Ini prediksi ringan amatiran, sekali lagi bisa banget gue salah ya. Oke, langsung pertandingan pertama yang akan gue bahas, Jerman menghadapi Denmark ya. Gue prediksi begini, di babak 16 besar ini kan ada yang namanya perpanjangan waktu, ada yang bisa sampai dengan adu penalti ya. Namun yang lebih gue lihat adalah bagaimana kemungkinan di 90 menit, melihat apa yang mereka tunjukkan di pertandingan fase grup misalnya ya. Oke, langsung aja ke pertandingan pertama, Jerman menghadapi Denmark. Gue pikir ini akan menjadi pertandingan yang tidak semudah yang mungkin diperkirakan karena Jerman berstatus tuan rumah ya. Denmark, gue melihat bagaimana permainan kolektif dari tim Skandinavia ini juga cukup bagus. Salah satu kelemahan dari Denmark menurut gue adalah di lini depan. Sehingga dari situ gue menilai justru Jerman yang punya peluang lebih bagus di sana, dan gue melihat Jerman yang akan lolos ke babak perempat final. Italia menghadapi Switzerland. Swiss permainan kolektif, Italia memiliki tradisi yang kuat, dan itu ditunjukkan bagaimana mereka memiliki karakter sebagai tim spesialis turnamen ya. Di pertandingan terakhir misalnya menghadapi Kroasia, mereka mampu menyamakan kedudukan di saat-saat terakhir. Tapi yang gua lihat justru bagaimana misalnya Italia ketika menghadapi Spanyol, mereka tampil kurang bernyali. Mereka tertinggal 1-0, mereka berusaha untuk mengimbangi ketika situasi masih 0-0 ya, tapi ketika mereka tertinggal, mereka tidak berani keluar lebih menyerang. Baru pada saat terakhir banget mereka ya menurut gua sudah kehabisan waktu. Di sisi lain Swiss juga tampil bagus, tampil rapi di grup A ya.
Bahkan di pertandingan terakhir Swiss mampu menyamakan atau menahan imbang Jerman. Walaupun demikian gue menilai Italia lebih gue unggulkan di pertandingan menghadapi Swiss. Bagaimana karakter ini juga memegang faktor penting, katakanlah demikian, di fase knockout. Gue menilai skuadra Azzurra, artinya skuad biru ini punya peluang lebih besar untuk bisa menyingkirkan Swiss yang juga tampil bagus sih sebenarnya di penyisian grup. Dan menurut gue ini akan menjadi partai yang menarik. Spanyol menghadapi Georgia. Georgia mengejutkan dengan mampu menunjukkan Portugal. Tapi bagaimana menurut gue Spanyol akan lebih digdaya ya. Mereka menunjukkan sepak bola yang bagus. Mereka juga bisa mencetak gol di setiap pertandingan yang mereka lakukan. Spanyol akan melangkah ke perempat final, menghentikan kejutan Georgia, itu perkiraan gue. Inggris menghadapi Slovakia, menurut gue ini juga akan menjadi partai yang tricky. Kenapa? Karena Slovakia lolos sebagai peringkat ketiga di grup E, tapi jangan lupa di grup E ini semuanya berimbang. Slovakia membuat kejutan dengan mampu menunjukkan Belgia di pertandingan pertama. Di pertandingan kedua mereka kalah tipis menghadapi Ukraina, dan pertandingan terakhir mereka menahan imbang Rumania 1-1. Ketika mereka menang menghadapi Belgia, di samping memang penampilan Belgia yang tidak maksimal, tapi ada faktor pertandingan pertama. Dan gua melihat Inggris di 3 pertandingan yang mereka lalui, walaupun penampilannya tidak maksimal, artinya dari sisi sepak bola yang mereka peragakan di atas lapangan, gua menilai Gareth Southgate ini lebih mengarahkan timnya bermain pragmatis. Pragmatis yang sering sekali menjadi kunci di turnamen-turnamen besar seperti misalnya Euro ya, dan juga Piala Dunia dan turnamen-turnamen lainnya. Sehingga dari kolektivitas skuad Inggris tidak begitu bagus, tapi dari sisi individu gue menilai mereka punya peluang ya untuk bisa melaju, dan gue prediksi memang Inggris akan mampu mengalahkan Slovakia. Portugal menghadapi Slovenia. Slovenia yang lolos sebagai peringkat ketiga di grup C bersama dengan Inggris dan juga Denmark, tidak terkalahkan 3 seri di 3 pertandingan. Gue langsung aja menilai Portugal yang akan lolos. Mereka punya kualitas individu yang bagus, motivasi dan juga karakter yang tinggi. Gue menilai Portugal yang akan lolos, mengalahkan Slovenia sekaligus melangkah ke perempat final. Perancis menghadapi Belgia. Belgia penampilannya tidak meyakinkan sepanjang putaran grup. Ini berbeda dengan Belgia di turnamen-turnamen lainnya. Sementara Perancis, mereka gagal menang menghadapi Belanda, mereka gagal menang menghadapi Polandia. Ini juga merupakan sesuatu yang berbeda. Gua menilai misalnya ketika seri menghadapi Belanda, tidak adanya Kylian Mbappe ini menjadi pengaruh di lini depan dari Perancis. Dan ketika menghadapi Poland pun juga gua menilai ada beberapa pemain mungkin ya yang disimpan oleh Didier Deschamps. Dan gue menilai mereka akan habis-habisan menghadapi Belgia. Gue menilai atau memprediksi secara ringan amatiran Perancis lebih punya peluang untuk bisa melangkah ke perempat final. Rumania menghadapi Belanda, ini bukan partai mudah ya, di atas kertas Belanda diunggulkan. Tapi melihat Rumania misalnya, mereka setelah di pertandingan pertama menang menghadapi Ukraina, menghadapi Belgia dan juga menghadapi Slovakia, gue melihat bagaimana penampilan dari tim Rumania ini lebih ke penampilan individu dibandingkan dengan permainan kolektif yang bagus. Sementara untuk mengalahkan tim-tim yang secara tradisional ataupun tim yang memiliki kualitas individu yang sekumpulan grup yang lebih bagus ya, maka penampilan kolektif itu penting. Dan gue menilai Rumania tidak punya hal tersebut, atau Belanda lebih bagus dari hal tersebut. Walaupun demikian, Belanda juga sangat mungkin bisa terjegal kalau mengaca di pertandingan terakhir menghadapi Austria ya, di mana mereka tampil kacau, mereka tampil tidak maksimal. Ada banyak hal dari sisi teknis yang harus diperbaiki oleh Ronald Koeman. Ketika menghadapi Austria, Ronald Koeman ya dalam hal ini juga salah dalam menempatkan pemain di starting 11. Ada beberapa pemain mungkin yang ingin dia simpan, tapi ini tidak bisa terjadi lagi di babak knockout. Mereka harus all out dari awal. Dan prediksi gue, Rumania menghadapi Belanda, gue masih mengunggulkan Belanda untuk bisa melaju ke babak selanjutnya ke perempat final. Austria menghadapi Turki. Austria di pertandingan terakhir menghadapi Belanda, ya menurut gue walaupun mereka menang, mereka tidak istimewa banget ya. Mereka juga melakukan banyak kesalahan, hanya saja mereka lebih klinikal.
Austria sempat menyulitkan Prancis di pertandingan pertama grup. Austria tampil bagus ketika menghadapi Poland. Turki di sisi lain, walaupun mereka menang menghadapi Republik Ceko dan juga menghadapi Georgia, bahkan mereka mampu menyamai poin dari Portugal ya, dan lolos sebagai runner up. Tapi gue menilai penampilan dari skuad Vincenzo Montella ini sekali lagi masih terlalu individualis dibandingkan dengan permainan Austria yang kemungkinan besar memang akan tampil lebih kolektif. Sehingga gua di pertandingan kali ini lebih mengunggulkan Austria yang akan unggul ke babak selanjutnya, ke babak quarter final. Tentu saja gue bisa salah ya di prediksi-prediksi seperti ini karena ada banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh di sana, faktor fisik, faktor konsentrasi, karakter, termasuk juga faktor adu penalti misalnya yang bisa saja merubah situasi. Cuman kalau dari prediksi yang gue bikin tadi ini, maka inilah tim yang akan melangkah ke babak perempat final, yaitu akan Spanyol menghadapi Jerman, Portugal menghadapi Prancis, Belanda menghadapi Austria, dan Inggris menghadapi Italia. Kalau ini terjadi nih akan menjadi banyak big match ya di quarter final. Tapi kita lihat akan seperti apa, bagaimana menurut Sobat Football United, prediksinya akan seperti apa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, slot, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.